Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis usaha yang bergerak di bidang wedding organization dengan nama Sunny Little Decoration atau jasa dekorasi party yang disusun oleh Cynthia Devi Andriani dengan NIM 190301209. Yang kedua ada saya sendiri Muhammad Hengki Hermawan dengan NIM 190301233. Dan yang terakhir ada Apriliana dengan NIM 19030101254. Latar belakang berdirinya usaha Sunny Little Decoration. Jasa dekor merupakan salah satu pengembangan ekonomi kreatif dan peluang usaha yang abadi. Bisnis jasa dekorasi atau yang disebut party planner dikatakan sebagai sebuah konsep bisnis yang relatif baru. Saat ini semua orang suka mengabadikan setiap momen, mulai dari momen lamaran, ulang tahun, promosi jabatan, selamatan bayi, dinner, dan sebagainya. Dengan Sunny Little Decoration ini, memudahkan mereka yang ingin mendekor pestanya sesuai dengan keinginannya agar terlihat lebih manis dan menarik. Usaha ini memiliki nama, yaitu Sunny Little Decoration. Adanya keterkaitan untuk membuka usaha ini dikarenakan besarnya permintaan pasar yang potensial, serta bisnis ini sangat sedikit di Kabupaten Gresik. Selanjutnya, kondisi yang menimbulkan gagasan menciptakan kegiatan usaha. Yang pertama, Sunny Little Decoration adalah suatu perusahaan di bidang jasa khusus secara pribadi membantu seseorang untuk melaksanakan sebuah acaranya yang ingin didekorasi semenarik mungkin dengan menggunakan jasa dekorasi yang kami sediakan. Yang kedua, jasa dekor merupakan salah satu pengembangan ekonomi kreatif dan peluang usaha yang abadi. Bisnis jasa dekorasi atau disebut party planner dikatakan sebagai sebuah konsep bisnis yang relatif baru. Saat ini, semua orang suka mengabadikan setiap momen, mulai dari momen lamaran, ulang tahun, promosi jabatan, selamatan bayi, dinner, dan sebagainya. Potensi sumber daya. Yang pertama, sumber daya manusia yang tersedia, yaitu pelaku kegiatan PKM sebagai owner dan pelaksana, serta karyawan yang berasal dari masyarakat sekitar, dan mahasiswa yang berminat bekerja paruh waktu. Yang kedua, ada ketersediaan bahan baku dapat dipenuhi secara berkelanjutan karena bahan mudah dicari. Selanjutnya ada peluang pasar atau analisis SWOT dari usaha Sunny Little Decoration. Yang pertama, strength atau kekuatan. Harga yang ditawarkan jauh lebih murah dibandingkan harga pesaing. Yang kedua, ada weakness atau kelemahan. Bagi sebagian orang, harga yang kami tawarkan terbilang mahal. Yang ketiga, ada opportunities atau peluang. Semakin populernya budaya menggelar pesta di kalangan masyarakat. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman. Sulitnya untuk mendapatkan properti yang murah. Kemudian ada analisis kelayakan usaha pada Sunny Little Decoration. Penetapan harga produk. Sunny Little Decoration memiliki 3 paket dengan harga yang berbeda dengan fasilitas yang berbeda pula. Yang pertama ada paket bronze dengan harga Rp2.000.000. Yang kedua ada paket silver dengan harga Rp2.500.000. Dan yang terakhir ada paket gold dengan harga Rp3.000.000. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Pada slide ini ada analisis keuangan. Penetapan harga produk Sunny Little Decoration memiliki 3 paket harga yang berbeda dengan fasilitas yang berbeda pula. Yang pertama ada paket bronze harga 2 juta, yang kedua ada paket silver seharga 2.500.000, dan yang ketiga ada paket gold seharga 3 juta. Penjualan. Pendapatan pembulan pertama diperkirakan paket bronze 6 paket dikali 2 juta sama dengan 12 juta. Yang kedua ada paket silver 6 paket dikali 2 juta setengah jadi 15 juta. Yang ketiga ada paket gold 6 paket dikali 3 juta 18 juta. Total pendapatan perkiraan bulan pertama sebesar 45 juta. Pendapatan bulan kedua, yang pertama ada paket bronze 8 paket dikali 2 juta 16 juta. Yang kedua ada paket silver 8 paket kali 2 juta setengah 20 juta. Yang ketiga ada paket gold 8 paket dikali 3 juta jadi 24 juta. Total perkiraan pendapatan bulan kedua yaitu 60 juta. Lanjutan, paket ketiga
Yang pertama ada paket bronze, 10 paket dikali 2 juta, sama dengan 20 juta. Yang kedua ada paket silver, 10 paket dikali 2 juta setengah, jadi 25 juta. Yang ketiga ada paket gold, 10 paket kali 3 juta, jadi 30 juta. Total pendapatan perkiraan bulan ketiga yaitu 75 juta. Next. Di sini ada investasi awal 10 juta. Laporan keuangan. Keterangan pendapatan. Bulan pertama 45 juta, bulan kedua 60 juta, bulan ketiga 75 juta. Untuk bebannya ada peralatan penunjang. Bulan pertama 2.515.000, yang bulan kedua belum, yang bulan ketiga juga belum. Yang kedua, beban kedua adalah biaya bahan habis pakai yaitu 1.485.000 untuk bulan pertama, dan bulan kedua bulan ketiga juga belum. Untuk biaya sewa bulan pertama 6 juta, bulan kedua juga belum ada biaya sewa, bulan ketiga juga belum ada biaya sewa. Untuk biaya penyusutan, bulan pertama 41.916, bulan kedua 41.916 juga, bulan ketiga juga 41.916. Untuk biaya operasional, di sini ada modal operasional. Bulan pertama ada 26.500.000, bulan kedua 42 juta, bulan ketiga 52.500.000. Untuk beban gajinya sendiri, bulan pertama 4 juta setengah, bulan kedua 4 juta setengah juga, dan bulan ketiga 4 juta setengah. Jadi total laba bersihnya didapatkan bulan pertama yaitu 4.208.084 rupiah, yang bulan kedua 13.458.084 rupiah, dan bulan ketiga juga mendapatkan hasil 17.958.084 rupiah. Untuk perhitungan penyusutan yang tadi, harga perolehan dibagi umur ekonomis yaitu 2.515.000 rupiah dibagi 5 tahun sama dengan 503.000 rupiah per tahun. Untuk per bulannya berarti kita bagi 12 bulan yaitu mendapatkan 41.916 rupiah. Jadi biaya penyusutan peralatan tiap bulan adalah sebesar 41.916 rupiah. Tadi sudah kita masukkan di biaya penyusutan. Next. Untuk perhitungan payback period dan NPV-nya, di sini payback period dirumuskan investasi dibagi laba bersih dikali 12 bulan. Investasi cash flow bulan pertama yaitu 4.208.084 rupiah. Itu dikurangi 10 juta investasi awal mendapatkan 5.791.916. Jadi payback periodnya berarti 1 bulan 5.791.916 rupiah dibagi 13.458.084 rupiah dikali 12 mendapatkan 1,5 bulan. Jadi tingkat pengembalian modalnya pada 1,5 bulan. Untuk NPV-nya sendiri, bulan pertama kita mendapatkan cash flow 4.208.084 rupiah. Bulan kedua 13.458.084 rupiah. Bulan ketiga 17.958.084 rupiah. Untuk DF-nya 30% yaitu bulan pertama 0,769, yang bulan kedua 0,591 dan bulan ketiga 0,455. Untuk present value-nya itu cash flow dikalikan dengan DF, yaitu bulan pertama mendapatkan 3.236.016 rupiah, bulan kedua 7.953.728 rupiah, yang bulan ketiga 8.170.28 rupiah. Jadi total present value-nya yaitu 19.360.672 rupiah. Untuk investasi yang pertama, investasi awal yaitu 10 juta. Jadi NPV-nya hasil pengurangan dari total present value dikurangi investasi yaitu 9.360.672 rupiah. Next. Untuk perhitungan
profitability index-nya yaitu percent value dibagi investasi awal. Bisa kita lihat yang tadi percent value-nya didapatkan Rp19.360.672 dibagi investasi awal tadi 10 juta yaitu sama dengan 1,9. Dikarenakan nilai yang didapat dari PI lebih dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa usaha Sunny Little Decoration layak. Next. Keberlanjutan usaha. Sunny Little Decoration adalah usaha dalam bidang jasa, yaitu jasa dekor yang indah, yang simple sampai yang mewah dengan berbagai macam paket yang kami sediakan. Sunny Little Decoration memiliki profit menjanjikan. Selain itu, Sunny Little Decoration juga memiliki keunggulan dari sisi keindahan acara yang telah kami persiapkan dengan matang dan juga memiliki daya tarik sendiri. Kami memiliki nuansa dekorasi yang unik dan berbeda dengan yang di pasaran, sehingga mampu menarik perhatian konsumen dari berbagai macam kalangan. Beberapa keunggulan Sunny Little Decoration tersebut merupakan aspek-aspek yang menjamin keberlanjutan usaha produk Sunny Little Decoration ini. Next, aspek-aspek berdasarkan pelajaran SKB. Yang pertama ada dari sudut ekonomi. Adapun dampak ekonomi positif terhadap usaha ini yaitu bertambahnya peluang kerja terutama bagi penduduk sekitar karena karyawan diutamakan dari penduduk sekitar. Yang kedua ada dari segi sosial. Dengan keberadaan usaha ini wilayah menjadi semakin ramai karena bertepatan dengan di tengah kota dan juga bisa membantu klien untuk menciptakan sebuah acara. Next. Aspek penilaian manfaat bisnis. Sisi perencana pembangunan nasional. Yang pertama memberikan kesempatan bagi masyarakat, yang kedua menggunakan sumber daya lokal, yang ketiga menghasilkan dan menghemat devisa, yang keempat menumbuhkan industri lain. Hambatan di bidang ekonomi. Yang pertama ada citra jasa dekorasi yang terkesan terlalu mahal, banyaknya kasus penipuan di bermodus jasa dekorasi, dan yang terakhir kurang bisa membaur. Next, dukungan pemerintah. Proteksi terhadap kegiatan event organization tertuang dalam pasal 1 huruf A Keputusan Menteri Parpostel nomor KM 103-UM.201 MPPT 91 tentang usaha jasa impresariat disebutkan bahwa usaha jasa impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang berupa mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu, dan jenis hiburan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Apriliana. Selanjutnya ada persaingan sesama perusahaan di dalam industrinya. Persaingan yang terjadi di antara perusahaan dalam industri yang bergerak di bidang usaha yang sama. Sebagai contoh, Sunny Little Decoration dengan jasa dekorasi lainnya yang ada di Kota Gresik merupakan sebuah ancaman yang tidak dapat dihindari. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Sunny Little Decoration menciptakan kreativitas dan inovasi baru dengan menciptakan diferensiasi antara Sunny Little Decoration dan jasa dekorasi lainnya. Kemudian ada aspek lingkungan hidup. Hal-hal yang dilakukan oleh Sunny Little Decoration dalam mengelola lingkungan adalah mengumpulkan sisa-sisa bahan bekas acara yang sudah tidak terpakai atau digunakan, dikumpulkan menjadi satu dan kemudian dikemas untuk dibuang ke tempat sampah pembuangan atau TPA terdekat dengan lokasi acara tersebut. Selain itu, Sunny Little Decoration juga membuat tempat yang representatif dan mampu menghindari terjadinya polusi suara yang dapat mengganggu masyarakat sekitar, sehingga masyarakat sekitar tidak merasa terganggu dengan suara bising yang ditimbulkan dari acara yang digelar oleh Sunny Little Decoration. Kemudian ada analisis SDM. Manajemen SDM merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan kebijaksanaan, prosedur dan praktek bagaimana mengelola atau mengatur orang dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut aspek SDM Sunny Little Decoration. Diketahui jam efektif 420 menit per hari. Durasi selesainya dari pembuatan sampai selesai satu paket sekitar 180 menit. Kemudian rata-rata penjualan per hari satu paket. Jadi dapat disimpulkan bahwa satu paket dikalikan 180 menit sama dengan 180 menit. Maka jumlah beban kerjanya adalah 180 dibagi 420 dikalikan 100%
maka hasilnya 0,43%. Dikarenakan beban kerja di bawah 100%, jadi untuk mengerjakan dalam satu paket Sunny Little Decoration tersebut diperlukan 1 orang pekerja dalam sehari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Aspek hukum, Sunny Little Decoration yang merupakan bentuk badan hukum usaha CV. Dokumen yang dimiliki, yang pertama ada akta pendirian usaha, yang kedua NPWP atau nomor pokok wajib pajak, yang ketiga NIB atau nomor induk berusaha, nomor 4 izin domisili dari kelurahan setempat. Pelaksanaan, yang pertama tahapan penyelesaian kegiatan. Tahap penyelesaian kegiatan melalui proses produksi serta alat dan bahan sebagai berikut. Proses produksinya yaitu buka rumput sintesis dan ukur berapa meter yang diperlukan, pasang backdrop, pasangkan kain pada backdrop yang sudah ada, tempelkan paper flower dan balon, pasang lampu hias tumbler, letakkan kursi dan rumput sintesis, letakkan papan dekorasi. Alat dan bahannya, alatnya yaitu bolam lampu hias tumbler, tali, kain, kanvas, kampur, lem. Yang terakhir ada bahan, rumput sintesis, kain, paper flower, backdrop, lampu hias, tumbler, balon, papan dekorasi, dan kursi. Pencapaian tujuan. Yang pertama ada media promosi yang digunakan. Media promosi yang digunakan diantaranya adalah A. Brosur didesain semenarik mungkin, B. Media sosial menarik khalayak, C. Pemberitahuan dari teman ke teman mengenai usaha yang dijalankan, yang terakhir mengikuti pameran-pameran yang ada di wilayah Gresik. Strategi pemasaran. A. Production strategi atau strategi produksi. Yang pertama melakukan inovasi terus-menerus. Inovasi dari segi dekorasi terus dikembangkan dengan menyesuaikan keinginan konsumen. Yang kedua memperbanyak reseller. Tujuannya agar peminat Sunny Little Decoration ini bisa luas, tidak hanya di sekitaran satu wilayah saja. Yang ketiga standarisasi produk. Sunny Little Decoration merupakan jasa dekorasi nomor 1 di kota Gresik. Salah satu keunggulan Sunny Little Decoration adalah memiliki dekorasi yang unik, praktis untuk pelaksanaan sebuah acara. Keempat, mempertahankan kualitas. Aspek kualitas memberi pelayanan yang sangat baik dan menciptakan dream party yang diinginkan oleh konsumen. Yang B, placement strategi atau strategi penempatan. Untuk penempatan sekarang, Sunny Little Decoration masih terdapat 1 toko di Gresik, Jalan Jawa nomor 58. Yang C, promotion strategi atau strategi promosi. Nama yang singkat, sederhana namun unik, mudah diingat, menjadi beberapa faktor dari keberhasilan tersebut. Dengan melakukan promosi lewat media sosial, tentunya akan mempermudah Sunny Little Decoration ini dikenal oleh masyarakat. D. Pricing strategi atau strategi penentuan harga. Untuk harga Sunny Little Decoration, kami menyediakan beberapa paket dengan harga dan fasilitas masing-masing. Sunny Little Decoration mampu bersaing dan tergolong cukup murah dibandingkan jasa dekorasi yang lain. Jadwal kegiatan dari pelaksanaan usaha kami bisa dilihat dengan tabel ini ya teman-teman. Kesimpulan, aspek kelayakan, aspek hukum cukup baik, pemasaran juga cukup baik, keuangan cukup baik, aspek manajemen dan SDM cukup baik, aspek dampak lingkungan juga baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.